Beberapa tahun yang lalu, di tengah luasnya Samudra Pasifik, hidup para nelayan yang mengabdikan hidup mereka pada perairan, menangkap ikan dan memahami rahasia pasang surut. Suatu ketika, mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa. Laut terasa lebih hangat dari biasanya, dan arus laut berperilaku aneh. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mereka menceritakan temuan mereka kepada pelaut lain, teridentifikasi suatu pola. Fenomena ini terulang setiap tahun, selalu dekat dengan hari Natal. Mereka menamakannya El Niño, istilah dalam bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki atau anak Kristus. Bagi mereka, ini adalah anugerah ilahi karena menghangatkan perairan yang dingin selama musim dingin. Bertahun-tahun kemudian, para peneliti mulai menyelidiki kejadian ini dan mengungkapkan bahwa El Niño adalah bagian dari sistem kompleks variasi laut dan atmosfer yang mampu mengubah iklim dalam skala global. Gabungan antara El Niño dan perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang tak tertandingi bagi keseimbangan termal planet dalam 5 tahun ke depan. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, meskipun bukan suatu kepastian mutlak, ada bukti kuat bahwa termometer akan mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipengaruhi oleh gas rumah kaca dan El Niño. Dampaknya akan sangat mempengaruhi kesehatan publik, produksi pangan, sumber daya air, dan ekosistem alami. Dan dampaknya mungkin sudah mulai terasa pada tahun 2024. Akan bijaksana jika kita tetap waspada. Ikuti video ini untuk memahami skenario ini lebih baik. Anchovy dan El Niño. Kisah ini dimulai dengan ikan-ikan ini sebelum mereka berakhir di atas pizza atau dalam kaleng. Anchovy menghuni lautan. Pada tahun 1960-an, kapal penangkap ikan Peru yang penuh warna biasanya kembali ke pelabuhan setiap hari, syarat dengan ribuan ikan ini. Itu adalah berkah bagi penduduk yang tinggal di pesisir Peru dan Ekuador yang gersang, di mana pertanian sulit dilakukan. Anchovy-anchovy ini menjadi sumber kehidupan dan kelangsungan hidup. Hingga pada tahun 1972, para nelayan kembali dengan jaring kosong, membuat semua orang putus asa. Burung-burung laut yang sebelumnya makan dengan kenyang, kini merana tanpa makanan. Ada yang tidak beres. Laut terasa lebih hangat dari biasanya, dan ikan-ikan asing muncul, tetapi anchovy menghilang. Langit tetap tertutup, dan udara terasa berat oleh kelembapan, alih-alih cuaca kering yang biasa. Peristiwa ini, yang berulang setiap beberapa tahun, diberi nama oleh penduduk setempat, El Niño. Kini, kita tahu bahwa El Niño adalah bagian penting dari fenomena iklim yang lebih besar, yaitu osilasi selatan El Niño atau ENSO, dan dampaknya jauh melampaui Peru, memengaruhi seluruh dunia. Memahami hilangnya anchovy sangat penting untuk mengungkap sifat sebenarnya dari El Niño dan konsekuensi globalnya. Bayangkan seekor anchovy kecil yang berenang di perairan Peru. Hidup terasa mudah, dengan air yang dingin dan kaya nutrisi. Semuanya berkat upwelling, mekanisme yang bekerja seperti lift dari perairan dalam. Sepanjang pesisir barat Amerika Selatan, angin yang bertiup ke utara mendorong air permukaan ke laut lepas. Hal ini memungkinkan arus dalam yang kaya nutrisi naik dan memberi makan fitoplankton. Dan di mana ada fitoplankton, muncul zooplankton, dan bersamanya hidangan lezat untuk anchovy. Namun, sesekali muncul fenomena yang disebut El Niño, seolah-olah lautan mengalami perubahan suasana hati dipicu oleh perubahan angin. Ketika El Niño muncul, upwelling melemah dan ikan anchovy menjadi bingung seperti ikan di luar air. Para nelayan mencari di tempat biasa, tetapi kawanan ikan itu menghilang begitu saja. Hal ini berarti lebih sedikit ikan yang tersedia, yang sangat buruk bagi kita manusia yang menikmati pizza anchovy yang lezat atau salad Caesar yang dibumbui dengan baik. Memahami hilangnya anchovy selama El Niño sangat penting karena mengungkap bagian dari teka-teki kompleks cara kerja planet kita. Seperti perubahan sederhana dalam arah angin dapat mengubah lautan. Perubahan kecil di satu wilayah dapat menyebabkan efek besar di tempat lain. Ini seperti permainan domino, di mana satu kartu yang jatuh dapat memicu reaksi berantai. Karena itu, kita perlu menyadari bagaimana tindakan kita berdampak pada dunia. El Niño dan perubahan iklim pada tahun 2024. Sekarang lebih mudah untuk memahami sifat sebenarnya dari El Niño. Ini merupakan osilasi dalam sistem lautan atmosfer di Pasifik tropis dengan dampak signifikan pada iklim global. Fenomena ini terwujud melalui pemanasan abnormal permukaan air di Pasifik ekuatorial. Kenaikan suhu lautan menyebabkan banjir katastrofik dan dapat memicu kebakaran hutan besar, seperti yang melanda Australia. Pemantauan El Niño dilakukan secara konstan, karena sangat penting untuk mengantisipasi variasi iklim musiman. Kebakaran mengerikan di Australia selama musim panas hitam 2019-2020 adalah akibat dari El Niño moderat yang terkait dengan air lebih dingin dari biasanya di timur Samudra Hindia. Kondisi ini mendukung
lingkungan yang lebih kering di wilayah selatan dan timur negara itu, dan sering, meskipun tidak selalu, terkait dengan fenomena El Niño. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, yang baru-baru ini merilis pembaruan yang mengkhawatirkan tentang masa depan iklim global. Kombinasi antara El Niño dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia diperkirakan akan mendorong suhu global memecahkan rekor dalam 5 tahun ke depan. Menurut laporan WMO, ada kemungkinan 49% bahwa suhu global akan melebihi 1,4 derajat di atas tingkat praindustri setidaknya dalam 1 tahun antara 2023 dan 2027. Selain itu, ada kemungkinan 98% bahwa salah satu dari 5 tahun tersebut akan menjadi yang terpanas dalam sejarah dengan 2024 sebagai kandidat kuat. Meskipun merupakan fenomena alami, El Niño diperkirakan akan memperburuk pemanasan global dalam beberapa bulan ke depan, menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, sumber daya air, dan ekosistem. Petri Taalas, Sekretaris Jenderal WMO, memperingatkan bahwa sangat penting untuk bersiap menghadapi efek dari kombinasi berbahaya ini. Data lain yang mengkhawatirkan adalah bahwa Arktik diperkirakan akan menghangat 3 kali lebih cepat daripada rata-rata pemanasan global yang diproyeksikan dibandingkan dengan periode antara 1991 dan 2020, terutama selama musim dingin yang berkepanjangan di belahan bumi utara. Laporan ini juga menunjukkan perubahan pola hujan, dengan peningkatan di beberapa wilayah dan penurunan di wilayah lain. Pengaruh manusia terhadap efek rumah kaca meningkatkan keasaman laut, mempercepat pencairan gletser, menaikkan permukaan laut, dan memperparah kejadian cuaca ekstrim. Perjanjian Paris menegaskan urgensi untuk mengurangi emisi gas polutan secara drastis guna mencegah pemanasan global melebihi 2 derajat. Dengan upaya lebih besar untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim memperingatkan tentang memburuknya risiko iklim. Jika suhu global melebihi batas kritis ini, tindakan mendesak akan sangat diperlukan untuk mengurangi efek berbahaya tersebut, menjadikan aksi iklim sebagai prioritas mutlak untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan. Namun, tidak semua pandangan suram. Meskipun memiliki risiko, El Niño tidak bertindak sendirian dalam skenario ini. Kebalikannya, La Niña, yang ditandai dengan pendinginan abnormal perairan Pasifik ekuatorial, menghasilkan dampak berlawanan, dapat meningkatkan curah hujan di daerah yang dilanda kekeringan. El Niño, meskipun berpotensi merugikan, tidak hanya mewakili ancaman. Kejadiannya dapat diprediksi, memungkinkan persiapan dini. Sementara itu, La Niña memberikan kelegaan dari periode kekeringan, berfungsi sebagai penarik mundur yang tepat setelah efek El Niño. Fenomena ini perlu pendekatan hati-hati, namun tanpa kepanikan yang tidak perlu. Analisis teknis El Niño. Memahami asal-usulnya memerlukan pemeriksaan teliti terhadap kondisi normal Pasifik di bawah pengaruh ENSO. Angin pasat di wilayah ini yang menentukan pola angin sangat penting dalam pembentukan El Niño. Dekat ekuator terletak area bertekanan rendah yang disebut zona tenang. Sebaliknya, sistem bertekanan tinggi utama yang terletak di 30 derajat utara dan selatan ekuator dinamai lintang kuda. Pemanasan matahari yang tidak merata di wilayah tropis Pasifik Barat menyebabkan naiknya udara atmosfer. Udara yang dipanaskan ini, saat bergerak menuju zona tenang, berbelok ke barat saat melintasi ekuator, dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah percepatan yang memengaruhi pergerakan benda dalam sistem berotasi, seperti planet kita. Fenomena ini sangat penting untuk menentukan jalur angin pasat. Berkat efek ini, muncul angin pasat timur laut dan tenggara, yang dinamai sesuai asalnya. Angin-angin ini bertemu membentuk pola angin pasat yang mendorong udara ke arah barat sepanjang garis khatulistiwa Pasifik. Selain itu, mereka menciptakan pusaran, arus samudra luas yang membawa air permukaan ke barat, didorong oleh angin dominan. Proses ini menyebabkan variasi kedalaman air. Ketika air permukaan bergerak ke barat, air yang lebih dingin dan dalam naik ke permukaan, dalam fenomena yang disebut upwelling. Akibatnya, permukaan laut di Pasifik Timur, dekat khatulistiwa, biasanya setengah meter lebih rendah daripada Pasifik Barat, tempat terkumpulnya massa air hangat. Suhu di barat bisa 8 derajat Celcius lebih tinggi daripada di timur, dekat pesisir Amerika Selatan. Upwelling air dingin dalam ini dikombinasikan dengan angin yang berhembus, menciptakan curah hujan tinggi di Indonesia dan Asia Tenggara karena kelembapan yang terkumpul selama perjalanan melintasi Pasifik dalam fenomena El Niño. Seluruh sistem ini mengalami perubahan yang berdampak pada iklim global. Hei, jika kamu masih di sini, berarti kamu menikmati videonya. Bagaimana kalau memberikan like? Bantuanmu sangat berarti. Terima kasih. Berbagai wilayah yang terdampak El Niño. Ingin tahu bagaimana El Niño bisa memengaruhi daerahmu? Ini adalah gambaran luas
luas tentang Amerika Selatan. El Niño Reign Supreme menantang prediksi dan mengubah pola cuaca benua secara drastis. Wilayah barat Amerika Selatan yang biasanya kering dan gurun menghadapi curah hujan di atas perkiraan, mengakibatkan banjir besar. Peristiwa iklim ini disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan air Samudra Pasifik yang mengurangi konsentrasi oksigen laut. Penurunan populasi ikan yang diakibatkannya membawa dampak ekonomi serius. Sementara itu, di bagian timur Amerika Selatan, yang mencakup negara-negara seperti Brasil dan Argentina, musim panas ditandai dengan kelembapan udara yang lebih tinggi, sedangkan musim dingin memiliki suhu yang lebih ringan, tanpa salju khas musim dingin Amerika Utara. Efek El Niño bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Di Karibia dan selatan Amerika Serikat, badai kuat menyebabkan gangguan sesekali. Lebih ke utara, dari Oregon hingga Alaska, pemanasan perairan laut mengakibatkan musim dingin yang tidak terlalu parah dan musim semi yang lebih hangat. Di Australia dan Polinesia Selatan, fenomena ini menyebabkan kekeringan dengan penurunan tajam dalam curah hujan. Kepulauan seperti Tahiti dan Hawaii mencatat peningkatan insiden siklon tropis yang terkait dengan El Niño. Sementara itu, Jepang dan Korea menghadapi gelombang panas dengan musim panas yang intens dan musim dingin yang ringan. Di sisi lain, Asia Selatan, dari Indonesia hingga India, menderita akibat kenaikan suhu dan kurangnya hujan, menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Di Afrika, konsekuensinya bahkan lebih drastis, terutama di bagian tenggara, di mana suhu tinggi memperparah periode kekeringan. Namun, tanduk Afrika mengalami peningkatan curahan hujan di Eropa. Efek El Niño belum sepenuhnya terpecahkan. Mereka tampak kurang intens dan menyebabkan dampak yang lebih moderat. El Niño mengubah rotasi bumi, jadi kita memiliki pemahaman dasar tentang apa itu dan bagaimana ia beroperasi dalam skala global. Namun salah satu efeknya yang paling menarik mungkin adalah kemampuannya untuk mengubah kecepatan rotasi planet. Mari kita jelaskan lebih baik. Bayangkan bumi seperti seorang peseluncur yang berputar di atas es. Ketika dia menarik lengannya mendekati tubuh, dia akan berputar lebih cepat. Ini terjadi karena kekekalan momentum sudut membuat rotasinya semakin cepat seiring berkurangnya jari-jari lengannya. Secara serupa, selama peristiwa El Niño, pola angin atmosfer mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan redistribusi massa di sekitar bumi dan, untuk mempertahankan momentum sudut total, kecepatan rotasi bumi berkurang untuk menyeimbangkan perubahan ini. Mungkin terlihat seperti variasi yang sangat kecil, tetapi bahkan penyesuaian kecil dalam rotasi planet dapat memicu efek signifikan, seperti perubahan pola cuaca dan variasi permukaan laut. Seperti peseluncur itu, planet kita mampu mengatur kecepatan rotasinya untuk beradaptasi dengan perubahan atmosfer. Saat ini kita terus memantau dan mempelajari El Niño sebagai alat untuk memprediksi tren iklim global dan memahami dampak perubahan iklim. Jadi, ketika Anda memesan pizza dengan ikan teri atau membuka kaleng yang tutupnya menggelinding, renungkanlah bagaimana kehidupan ikan-ikan itu dan orang Peru sangat terkait dengan osilasi selatan El Niño. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti konten ini. Apa pendapat Anda tentang El Niño? Bagikan pemikiran Anda di komentar. Sampai jumpa lagi.